Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Datang ke kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang untuk menghadiri acara mimbar mahasiswa. Seusai acara, sejumlah pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Rocky karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo. Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum Anda Rocky Gerung. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Bingkai Narasi, channel yang mengulas beragam isu teraktual dan layak diperbincangkan. Baik sahabat dan kawan-kawan semua, pada kesempatan kita kali ini saya akan mengulas kembali karena memang isu ini masih menjadi isu yang diperbincangkan ya, menjadi kontroversi, yaitu terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan oleh akademisi dan juga kritikus, yaitu Bung Rocky Gerung. Nah, kita sudah tahu ya bahwa perdebatan itu juga masih ramai diperbincangkan, khususnya di media sosial, bahkan di media-media mainstream juga menunjukkan adanya gelombang aksi dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, masyarakat, bahkan ada juga yang dari suku Dayak ya, yang telah berorasi dan juga mengadakan aksi di Barreskrim Polri agar segera diadili ataupun juga diproses dalam proses hukum yang seadil-adilnya. Yang terbaru juga datang juga dari gelombang mahasiswa di Bandung yang menolak kedatangan Rocky Gerung karena dinilai merusak kultur demokrasi kita gitu. Yang selama ini berjalan dengan ya adem ayem, kritikan juga disertai dengan apa ya istilahnya, cacian gitu ya, tapi tidak gamblang yang telah dilakukan oleh Bung Rocky Gerung. Sebenarnya saya juga menyayangkan kalau misalnya kritikus ini harus ditangkap atau juga di penjara gitu kan, karena kita tahu ya bahwa beliau ini merupakan guru besar juga, punya pengalaman keilmuan yang cukup matang ya, bahkan ya kita sudah lumrah melihatnya gitu kan di berbagai televisi juga, bagaimana cara dia berpikir memang patut diacungi jempol ya. Permainan logikanya luar biasa dibanding narasumber yang waktu berhadapan dengan dia. Nah, gelombang aksi tuntutan juga penghadangan terhadap Rocky Gerung juga masih terus berjalan ya, sampai benar-benar proses ini menemui titik terang. Dibawa kemana kasus penistaan terhadap Presiden ini? Yang terbaru yaitu di sini di berita di Detik Jabar ya, kelompok mahasiswa Bandung desak polisi tangkap Rocky Gerung. Massa dari keluarga mahasiswa Kota Kembang menggelar demonstrasi di depan Polrestabes Bandung Kamis sore. Massa tak terima terhadap ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Joko Widodo. Massa membawa sejumlah tulisan bendera kecaman terhadap Rocky Gerung. Massa meminta kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Koordinator aksi, MRI, mengatakan Jokowi sebagai kepala negara telah dilecehkan dengan ucapan Rocky Gerung. Atas hal itulah, Ari menyebut keluarga mahasiswa Kota Kembang merasa sakit hati dan menganggap Rocky Gerung telah merendahkan harkat dan martabat pemimpin bangsa. Selain itu, pernyataan Rocky Gerung telah menunjukkan bahwa ada kepentingan politik tertentu, khususnya dari pihak asing, untuk menjatuhkan kewibawaan Presiden RI di kancah internasional. Artinya, saudara Rocky Gerung adalah antek asing yang berupaya mengobok-obok stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Memang kita sudah lumrah banget ya, setiap kali event politik kita selalu ada keterkaitan dengan asing. Apalagi tokoh-tokoh kita juga mungkin ya beberapanya ada yang terlibat dengan ya asing gitu ya. Seperti halnya ketika Pak Jokowi kala mencalonkan diri juga cuma dilibatkan dengan dengan Cina gitu kan.
dan juga Pak SBY dilibatkan dengan Amerika dan lain sebagainya lah. Begitu juga aktor-aktor yang saat ini yang kerap lantang di media sosial juga tentu tidak sebatas secara dirinya sendiri gitu, tapi adalah katakanlah backingan gitu kan, entah itu dari orang dalam di Indonesia atau juga dari luar gitu kan. Yang pasti setiap peristiwa politik itu selalu ada by design, artinya sudah ada perencanaan gitu kan. Harus bagaimana, akan gimana, dan apa gitu. Terkait dengan ungkapan Roky Gerung juga sampai Kepala Staf Presiden yaitu OKSM Muldoko langsung turun gunung mengingatkan Roky Gerung dan juga menunggung kepolisian untuk segera memproses dugaan penistaan terhadap presiden. Bahkan Kepala Staf Presiden ini yang merupakan ya mantan prajurit gitu kan, kita tahu ya beliau gimana gitu. Dia bahkan menyebut Roky Gerung ini seperti robot gitu kan. Beliau mendukung laporan juga penangkapan terhadap saudara Bung Roky Gerung. Berikut berita yang saya kutip. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bahwa memang ya, apalagi dulu juga tergabung dalam salah satu pendiri kelompok Freedom Institute kalau nggak salah ya, kelompok institute yang juga memang dekat dengan Gus Dur dan juga Ibu Megawati sendiri gitu kan. Tentu beliau-beliau ini bukan orang sembarangan juga gitu kan, bukan berdiri sendiri tapi adalah kelompok-kelompok, entah itu di dalam powernya gitu, entah itu dari dalam atau juga dari luar. Bajingan tolol ini masih di atas ya, trending di atas. Bahkan kemarin Pak Joko Widodo juga masuk trending, terus trending politiknya di Twitter. Gelombang penolakan terhadap diskusi yang diselenggarakan oleh beberapa elemen mahasiswa khususnya selalu menerima penolakan ya sejak terjadi peristiwa penghinaan terhadap presiden tersebut. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang juga khususnya yang pro dengan pemerintah ya, khususnya dengan yang agar proses ini segera ditangani untuk agar tidak menimbulkan gejolak massa yang lebih banyak lagi. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa terkait dengan ini ya, dugaan penghinaan terhadap presiden ini ya, ada yang mengatakan bahwa penghinaan itu identik dengan penistaan. Agama dan presiden itu sama-sama bukan manusia gitu. Kenapa ada penistaan agama dihukum, sedangkan penistaan terhadap presiden tidak dihukum gitu kan. Ada juga yang menggunakan terminologi seperti itu ya. Ya yang pasti kita semua berharap agar peristiwa ini diproses seadil-adilnya. Kalaupun itu memang masuk dalam ranah hukum, ya ditentukan dengan hukum. Dan tentu kita juga berharap semoga keadaan kita bangsa ini juga terus semakin berkembang, semakin maju. Diskusi-diskusi juga terus digalakan ya, karena dengan peristiwa ini untuk kita juga harus saling mengintrospeksi agar kita juga belajar kritis gitu kan, tentu dengan etika dan juga sesuai dengan adat-adat ketimuran kita gitu. Jangan sampai dengan adanya diskusi yang sudah disebarluaskan di media sosial, kita justru akhirnya mempengaruhi secara negatif para penonton juga para generasi-generasi mendatang ya. Semoga kita terus belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini, channel Bingkai Narasi, agar kita semua bisa mendiskusikan hal-hal yang teraktual dan layak diperbincangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.